Saudara Fiswenda, selamat pagi, Yuliana Feli. Selamat pagi, Pak. Kedengaran ya suara saya ya? Ya, kedengaran. Baik. Saudari Yuliana Feli, saya buka ya seminarnya ya. Iya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk kita bersyukur Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan seminar online ya. Baik, pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 April 2010 lewat 4 ya, akan diselenggarakannya seminar online skripsi atas nama Yuliana Feli dengan nomor mahasiswa 17104-16374. Iya, Pak. Jurusan manajemen dengan judul outline skripsi analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas dana Baskara Finance. Saya akan memberitahukan bahwa tim seminar pada hari ini terdiri dari pertama Ibu Hajah Aisyah, SEMM. Yang kedua ada Bapak Eri Miswan, SEMM. Yang ketiga ada Bapak Adi Mursalin, SEMM. Sebelum saudari mempresentasikan seminar offline-nya, saya ingin bertanya apakah saudari Yuliana Feli dalam keadaan sehat dan siap? Baik, terima kasih Pak. Saya dalam keadaan sehat dan siap. Oke. Kalau begitu, boleh kamu persiapkan presentasinya, di share screen. Iya, Pak. Sudah, Pak. Langsung di-share sekarang ya, Pak? Ya, share screen. Apa, Pak? Ya, silakan di-share screen materinya yang mau dipresentasikan. Belum ini, Pak. Jadi host, nggak bisa nge-share. Oh, bentar. Saya izinkan dulu ya. Iya. Iya, Pak. Oke, coba lagi. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Oke, saudari Yuliana Feli, sebelum kamu mempresentasikan, saya izinkan dulu saudari Yuliana Feli untuk berdoa menurut agama dan masyarakat agar perjalanannya seminar online bisa dengan lancar ya. Silakan berdoa. Baik, terima kasih Pak. Baik, saudari Yuliana Feli, saya persilahkan saudari untuk
mempresentasikan seminar online skripsinya 15 menit ya dari sekarang. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk Ibu Hajah Aisyah SEMM selaku dosen pembimbing saya dan dosen penguji Bapak Eri Miswan SEMM dan juga Bapak Adi Musalin SEMM. Terima kasih telah bersedia untuk hadir hari ini. Di sini saya tanggal 29 April pada hari Kamis 2021 akan dilaksanakan seminar proposal dengan judul Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas pada PT Radana Bhaskara Finance Terbuka oleh saya, Yuliana Feli. Yang pertama yaitu masuk ke bab 1 pendahuluan, ada latar belakang. Nah, latar belakang di sini yaitu di Indonesia sendiri kita mengetahui banyak sekali berbagai jenis perusahaan, salah satunya adalah perusahaan pembiayaan. Nah, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang didirikan untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha lembaga pembiayaan seperti sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia adalah PT Radana Bhaskara Finance Tbk. PT Radana Bhaskara Finance Tbk merupakan salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen, yang fokus usahanya pada pembiayaan kendaraan bermotor, roda dua, baik sepeda motor bekas maupun baru. PT Radana Bhaskara Finance ini disebut juga sebagai sumber permodalan bagi anak perusahaan di bawahnya. Karena itulah penting bagi perusahaan ini sendiri untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan itu sendiri baik dalam keadaan sehat atau tidak. Untuk itu perusahaan ini memerlukan analisis keuangan yang tepat, yaitu menggunakan analisis rasio keuangan. Nah, analisis rasio keuangan adalah bentuk analisis untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan. Analisis rasio keuangan itu sendiri bukan hanya ditujukan kepada pihak manajemen, namun juga kepada pihak investor sebagai bahan penilaian seberapa sehat perusahaan tersebut pantas mendapatkan suntikan investasi. Menurut Hari Wibowo, analisis rasio keuangan terbagi dalam tiga bentuk umum yang sering digunakan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo dengan menggunakan utang lancar, dengan menggunakan aktiva lancar. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari laba atau keuntungan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah ada 3. Yang pertama yaitu apakah perusahaan dalam keadaan likuid atau apakah perusahaan dalam keadaan sehat. Yang kedua, apakah perusahaan dalam keadaan solvable atau mana tingkat profitabilitas perusahaan pada periode 2012 hingga 2019. Selanjutnya ada tujuan masalah. Nah, untuk tujuan masalah itu sendiri sesuai dengan rumus ada 3, yaitu untuk mengetahui hasil rasio likuiditas pada PT Radana Bhaskara Finance Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui hasil rasio solvabilitas. Dan ketiga, untuk mengetahui profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan pada periode 2017 hingga 2019.
Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu membantu mengevaluasi kemampuan manajemen laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai kelebihan dan kelemahan perusahaan. Yang keempat, sebagai alat untuk memantau pergerakan perekonomian perusahaan dan memastikan arus keuangan berjalan dengan semestinya. Yang kelima, menentukan kualitas dari kinerja perusahaan. Selanjutnya ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini ada tiga. Yang pertama bagi penulis. Penulis dapat memahami analisa menggunakan rasio keuangan, terkhususnya rasio likuiditas, menambah wawasan pengetahuan mengenai penggunaan rasio keuangan. Yang kedua, bagi organisasi yang bersangkutan, dapat memberikan informasi seputar kinerja perusahaan pada periode 2017 hingga 2019. Yang ketiga, yaitu bagi masyarakat, sebagai pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai contoh atau referensi untuk penelitian berikutnya. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka, ada landasan teori. Di sini saya menggunakan analisis rasio keuangan, teori analisis rasio keuangan yang diangkat dari beberapa sumber atau beberapa ahli. Yang kedua ada bentuk-bentuk rasio keuangan. Nah, bentuk-bentuk rasio keuangan sendiri saya memakai 3 teori, yang ada teori rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Dari rasio likuiditas ini sendiri terdapat 2 rumus yang akan saya gunakan, yaitu rumus dari rasio lancar dan rasio kas. Sementara untuk rasio profitabilitas saya menggunakan 2 perhitungan juga, ada rasio utang dan rasio utang atas modal. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas menggunakan ROI dan ROE. Untuk penelitian terdahulu saya mengambil 3 penelitian. Yang pertama ada dari Samsul Bakhtiar ASS pada tahun 2019 dengan judul penelitian Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas pada PT BRI Persero Tbk Jakarta Stock Exchange. Hasil penelitian perusahaan dalam keadaan liquid atau sehat, solvable, dan profit pada periode 2012 hingga 2016. Yang kedua, hasil penelitian dari Ayu Nurrahmawati, Tri Lestari, dan Siti Rosiafah pada tahun 2013 dengan judul Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas guna mengukur keuangan PT Vepo Indah Gresik. Hasilnya adalah rasio likuiditas mengalami perubahan dan ketidakseimbangan antara current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Pada rasio solvabilitas, total asset to debt solvable, sementara net worth to debt insolvable. Dan pada periode 2013 hingga 2015, perusahaan tidak profit, sementara pada periode 2016, perusahaan dalam keadaan profit. Yang ketiga yaitu penelitian dari Vera Yulia tahun 2020. Dengan judul Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Turnover, Profitabilitas pada PT AC Hardware Indonesia Tbk. Hasil penelitian, pada periode 2014 hingga 2019, perusahaan dalam keadaan liquid. Pada rasio solvabilitas, perusahaan belum dapat dikatakan solvable karena kinerja perusahaan yang belum efisien. Dan yang ketiga yaitu rasio turnover aset rendah, yang berarti perusahaan belum efektif dalam mengelola aset untuk menghasilkan penjualan. Dan yang keempat adalah rasio profitabilitas pada perhitungan profit margin dan ROA tidak stabil, sementara perhitungan ROE mengalami peningkatan. Kerangka berpikir dilihat dari latar belakang dan landasan teori di sini adalah dipakai adalah menggunakan kerangka berpikir analisis rasio keuangan dengan menggunakan 3 rasio perhitungan untuk pemecahan masalah, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas dengan tujuan untuk melihat kinerja perusahaan pada PT Radana Baskara Finance Tbk dari tahun 2017 hingga 2019. Selanjutnya yaitu masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian.
Nah, metode penelitian di sini, bentuk penelitiannya saya menggunakan jenis data sekunder. Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari media perantara lain, tepatnya dari internet. Data sekunder yang saya gunakan di sini ada dua, yaitu data kualitatif, yaitu informasi mengenai gambaran umum perusahaan, sejarah perusahaan, dan bidang usaha. Sementara yang kedua yaitu data kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan. Kedua data ini yang telah dikumpulkan menjadi sumber data. Nah, sumber data yang saya dapatkan ini berasal dari dalam perusahaan atau data internal. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data di sini yaitu menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari literatur, membaca serta mengutip dari sumber artikel, dokumen, jurnal skripsi terdahulu, dan media internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara untuk teknik pengumpulan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari catatan-catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tertulis, seperti sejarah perusahaan, gambaran umum perusahaan, bidang usaha, dan data keuangan perusahaan. Adapun teknik pengolahan data yaitu menggunakan 3 teknik. Yang pertama ada editing, yaitu di mana kegiatan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keaslian data, dan kemudian disusun untuk dianalisis. Yang kedua yaitu menggunakan teknik tabulating, artinya proses pengolahan data dengan cara memasukkan data yang telah diperoleh ke dalam tabel yang bertujuan agar data lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan data analisis, yaitu proses mengolah data yang telah disusun ke dalam tabel untuk mendapatkan suatu kesimpulan data. Untuk selanjutnya analisis data itu sendiri menggunakan 2 metode, yaitu metode analisis deskriptif, penelitian yang berusaha mengumpulkan dan menyajikan data dari perusahaan untuk analisis. Yang kedua yaitu analisis kuantitatif, yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisis data berupa angka yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, untuk analisis kuantitatif ini sendiri menggunakan alat analisis seperti rasio likuiditas dengan rumus rasio lancar, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang yang ada dengan nasib lancar. Yang kedua yaitu rasio kas, rasio yang digunakan untuk mengukur ketersediaan uang yang siap dipakai untuk membayar utang. Alat yang kedua yang dipakai adalah rasio solvabilitas dengan 2 rumus yang dipakai, yaitu rasio utang, yaitu rasio yang membandingkan antara jumlah utang dengan jumlah aktifanya. Yang kedua adalah rasio utang atas modal. Adalah jenis rasio yang digunakan untuk membandingkan utang dengan modal. Dan yang terakhir adalah rasio profitabilitas, di mana menggunakan perhitungan atau yang terdiri dari return on investment, yaitu rasio yang menunjukkan hasil pengembalian atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Dan yang kedua, return on equity adalah rasio untuk menunjukkan kemampuan menghasilkan laba bersih dan efisiensi perusahaan dengan modal sendiri. Sekian untuk presentasi saya kembalikan ke moderator. Oke, silakan ditutup layar presentasinya. Halo. Mbak Yuliana. Ya. Pertama saya sangat senang ya ada yang juga masuk dalam wilayah manajemen keuangan dan saya sangat mendukung sekali. Kemudian yang berikutnya Anda lihat halaman 3. Ya, di paper Anda halaman 3. Oke, halaman 3. Ada mic enggak? Iya, Pak. Nah, di halaman 3 itu di atas itu
ditambahkan keterangannya itu dalam ribuan. Ini yang saya lihat kan ya, dalam ribuan. Oh iya Pak. Miliarnya. Lihat saya. Silau Pak. Nggak silau. kelihatan. Iya. Ribuan ya. Iya Pak. Kalau Anda tabel itu ya Pak. Apa? Itu satuan yang digunakan untuk laporan keuangan ini. Jadi semuanya itu dalam ribuan. Iya Pak. Kalau kita baca tahun 2017 kas ini, kita baca tuh 8 dari belakang kita baca ya. 8.000, 28.000, 228.000, 2 juta, 12 juta, 112 juta, kemudian 11 miliar. Jadi membaca itu 11 miliar, 112 juta, 228.000. Iya Pak. Itu yang pertama Anda tambahkan nanti di sana tuh. Paling baik nanti Anda tambahkan saja 30 di belakang data semua ini. Jadi Anda nggak lagi ragu-ragu, tapi dalam satuan itu rupiah, tapi angkanya udah naik dikalikan 1.000 rupiah semua. Ya, baik Pak. Ya, oke. Yang kedua, barangkali yang terakhir dari saya, kalau Anda ingin meningkatkan kualitas skripsi ini, Anda bukan hanya analisis historis 3 tahun, tapi Anda juga bandingkan dengan perbandingan industri. Jadi ada berapa laporan keuangan, lembaga keuangan dan lembaga keuangan bukan bank gitu. Itu Anda gabungkan semuanya itu. Kemudian nanti ada itu rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas masing industrinya saja. Jadi posisi dia dibandingkan dengan industri ini seperti apa gitu loh. Itu bisa nanti kalau Anda ada kendala nanti silakan tanya, nanti saya bisa bantu. Ya Pak, makasih Pak. Ya, jadi selama 3 tahun nanti gerak dia dengan industri itu akan ketahuan. Anda dapat membuat hipotesis nantinya bahwa kalau 3 tahun berturut-turut dia terlalu jauh di bawah rasio industri, dia akan ada kemungkinan untuk tutup. Dia akan tutup atau keluar dari bursa efek. Dia akan delisting. Ya. Nah, oke. Tapi kalau dia bagus, dia bisa bertahan lama. Gitu. Kayak Adira itu ya. Oke Pak Adi, ada Pak Adi di sebelah saya. Saya lanjut kepada Pak Adi. Silakan Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Selamat pagi, Saudari Juliana Petty. Selamat pagi, dengan suara Bapak. Selamat. Bisa dengan suara Bapak enggak nih? Saya? Kenapa? Bapak mau tanya dulu. Dulu kan analisis rasio. Ya, bisa Pak. Bisa. Kualitas dan kualitas pada PT ini ya. Kenapa Saudari ngambil kenapa mengambil proposal penelitian di bidang keuangan? Apa Pak? Kenapa Saudari tertarik meneliti di bidang keuangan? Kenapa? Apa motivasinya? Baik, jadi sering ini Pak, kalau lihat-lihat dari semua judul yang paling menarik memang analisis rasio, dan setelah saya baca-baca ternyata analisis rasio ini memang metode yang baik gitu untuk digunakan sebagai apa ya, mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Dan menurut saya, untuk saya sebagai mahasiswa manajemen yang mengambil konsentrasi di bidang keuangan, itu penting untuk pertama kali saya ketahui gitu, yang saya fokuskan gitu Pak. Oke. Ini PT Radana Bastara PNTBK di mana letaknya nih? Di mana lokasinya? Di Jakarta Selatan Pak, di DKI Jakarta. Jadi ngambil datanya secara online ya, sudah go public nih ya? Iya, online di web Bursa Efek. Ada lengkap sih dengan data apa nih? Iya Pak. Dengan neracanya lengkap ya, neraca, laporan rugi labanya lengkap. Lengkap Pak, lengkap ya. Neraca, laporan laba rugi itu iya lengkap semua. Tidak ada masalah ya, data ada masalah ya? Ya, tidak ada Pak. Kira-kira
kenapa apa jadi masalah dalam masalah? Kalau diambil likuiditasnya, supaya dan profitabilitasnya. Ada apa dengan tiga? Maaf Pak, bisa diulang lagi? Soalnya suaranya agak putus-putus. Kira-kira apa yang jadi masalah? Anda mengambil 3 poin ini. Ada sini kan ada likuiditas, supabilitas kan, dan profitabilitas kan. Kira-kira apa yang? Oh ya. Kira-kira apa yang masalah? Jadi yang pernah saya baca, perusahaan ini sendiri pernah tercatat mengalami kerugian tuh yang cukup besar. Jadi saya pengen tahu Pak, kenapa gitu perusahaan ini bisa mengalami kerugian, terutama di laba bersihnya mengalami kerugian hampir mencapai 200 miliaran rupiah Pak. Itu. Ya, itu berarti solvabilitas atau likuiditas tuh? Likuid ya. Kalau ini Mbak, yang profitabilitas. Kalau yang solvabilitas, lebih ke profit permasalahannya, iya. Lebih ke laba bersihnya. Kalau solvabilitasnya gimana? Apa masalahnya? Kalau solvabilitasnya gimana? Utang kan? Utang itu masalah. Pak? Kalau masalah solvabilitas gimana? Solvabilitas. Ya solvabilitasnya utangnya Pak, iya. Utangnya, iya, beban utangnya lebih besar daripada aktivanya dibandingin dengan aktivanya. Likuiditasnya apa masalahnya? Likuiditasnya yaitu bentar Pak. Oh ini perusahaan agak sedikit ini tidak lancar dalam membayar utang yang sudah jatuh tempo. Jadi semakin tahun semakin ada permasalahan dalam pembayaran kewajibannya Pak. Oke, berarti semakin tahun semakin bermasalah ya, semakin bermasalah ya ketiga poin ini kan. Jadi yang akan jadi berkaitan ini enggak? Iya Pak. Kalau jadi ini apakah Anda menggunakan alat statistik? Apakah Anda menggunakan uji statistik itu ada hipotesis, ada uji statistik tidak? Oh tidak Pak, tidak. Ya. Berarti sini kan kinerja banci tidak baik tidak? Kalau di periode 3.3 tidak bagus, ya keuangan tidak bagus kan? Utang bertambah kan? Banyak rugi besar kan? Tidak dikit kan? Berarti kinerja keuangan tidak bagus ya kan? Setuju enggak? Iya. Oke, Bapak lihat pertama itu pengetikannya tuh dirapikan ya. Setuju Pak. Latar belakang penelitian ya. Akan coba tuh pengetikannya dirapikan ya. Ketikannya dulu ya. Halaman 1 pendahuluan ya, kelas 1 ya. Kelas 1 ya, pendahuluan itu dirapikan ketikannya ya. Spasinya tuh ya. Jangan template. Dan yang template dipisahkan. Iya. Nah, perhatikan buat kalimat itu pakai pola subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, jangan menyambung-nyambung. Ini kalau menyambung tidak paham. Oh iya Pak. Ada subjek, predikat, objek, titik. Subjek, predikat, objek, titik. Nah, gitu kan. Nah, kalau kita gunakan kata sambung, ya kayak yang itu ya. Iya, kan? untuk di latar belakang ya Pak. Ya, pokoknya dalam menulis kalimat itu pakai SPOK. Dan sekarang pakai SPOK, pakai penggunaan kata, misalnya kata mempengaruhi, salah ya, mempengaruhi kan. Bukunya bukan bukunya mempunyai kan. Kata misalnya bahkan ini bahasa Indonesia kan. Tabel itu ya tidak menggunakan garis vertikal ya. Tabel itu sejajar dengan ini. Tabel ya. Di sisi kiri kan. Itu jangan menggunakan gas vertikal. Kalau tabel tidak menggunakan gas vertikal ya. Oh iya Pak. Tidak menggunakan gas vertikal. Jadi hanya horizontal ya. Ini vertikal. Horizontal ya. Jadi itu. Baik Pak. Ini horizontal ya. Nah, jangan menggunakan gas yang horizontal gitu ya. Nah, yang ini menggunakannya gas gini ya. Yang menggunakan yang ini ya. Nah, digunakan ya. Ya. Oh iya Pak. Kan? Nanti ada contohnya lah, contoh di diskusi banyak. Atau terus urusan masalah tuh pengetikannya tuh spasi perhatikannya biar rapi enak baca kan. Coba lu urusan masalah
berdasarkan kan dempet ya, dempet sekali kan. Iya Pak. Dan spasinya kan, tabelnya disejarkan dan satu juga manfaat penelitian ya kan, manfaat teoritis, juga manfaat praktis juga. Nah, kedua tinjauan pustaka, pengesahan teori. Ini apa grand teorinya nih? Apa grand teorinya nih? Apa teori besarnya apa nih? Teori besar. Grand teori itu teori besar. Jadi kalau ini apa keuangan kan? Apa itu keuangan kan? Apa ya? Kalau nanti kita buat analis, nanti baru analis laporan keuangan kan, baru ke rasio kan, harusnya jelaskan ya. Oh ya. Nah, juga perhatikan nih, juga halaman 7 nih, dirapikan perhatikannya itu. Ini kan, rapikan ya. Oh ini halaman 8 juga, rapikan ya. Kalau ini apakah satu spasi? Karena kalau bukan kutipan sudah spasi kan? Kayak nomor 2 Anda harus Iya Pak, spasi. Nah, kalau 4 kutipannya satu spasi, kalau kurang lebih 5 kan? Kurang dari 5 dua spasi kan gitu. Nah itu ya juga itu dua spasi kan? Dan sebagainya. Nah, kasus ya, yang semua nih. Tapi kan, ada halaman 10 tuh tidak boleh kosong bawahnya tuh, harus terisi kan? Nah, gitu kan? Nah di sini halaman 11 ini, halaman 11 ini ya, bukan kata penelitian terdahulu ya, penelitian terdahulu ya, dari kata ringkasan, kata sumber ringkas, kan? Artinya sini Anda cuma, ya Pak. Anda kasih narasi itu, ya penelitian pertama oleh siapa, jelaskan apa variabelnya, apa masalahnya apa, variabel apa, metode penelitian apa, itu jelaskan narasi. Tabelnya singkat ya, jangan sampai halaman ya. Ini tabel berapa halaman nih tabel ini? Ini tabel satu spasi ya, jangan spasi tabel satu spasi ya. Satu spasi ya Pak? Nah, bukan spasi. Jadi berapa halaman tabel nih sampai dari 5 halaman kan? Kemudian kalau judul, kalau judul proposal itu jangan huruf besar semuanya, salah ya. Kalau standar itu huruf besar itu huruf pertama aja, pada setiap kata. Kan analisis rasa semua besar semua. Besar itu pada setiap pada awal kata aja ya. A-nya, R-nya, L-nya, S-nya, dan huruf kecil ya. Dan huruf kecil. P-nya, pada huruf kecil. PT besar ya. Mungkin besar. Ya, nah itu. Ada cara buat judul. Dan judul itu maksimal 14 kata ya. Nggak boleh lebih. Kalau kurang itu malah bagus, jangan lebih 14 kata. Ini narasikan, kemudian ya, kemudian kakak kita juga diperhatikan tuh spasinya ya. Nih, banyak banget kakak kita nih. Kakak kita itu cuma kamu ya, rangka gambar, ada gambarkan gimana modelnya. Baru jelaskan. Kalau ini kan masih teori nih, satu keuangan. Jadi itu teori. Kerangka, kami gambar, itu kerangka kan? Kerangka rumah, gambar rumah kan? Kalau Anda bangun rumah sudah kerangka kan? Tukang bingung sudah kerangka. Bisa tukang bangun rumah kalau tanpa kerangka, kan? Jadi kan ada modelnya, gambar bagaimana modelnya kalau lebih ini gitu. Dari model itu Anda jelaskan maknanya apa tuh model itu kan, jelaskan, nasikan tuh model Anda kan. Nah, gitu. Itu namanya tuh baru kerangka pemikiran atau kerangka penelitian atau model penelitian gitu kan. Karena ini masih teori, kalau ini masuk ke landasan teorinya, keuangan apa, analisa keuangan itu apa kan, ini di landasan apa nih, di landasan teori kan. Terus analisa keuangan itu gimana kan, nah, itu landasan teori gitu kan. Maaf ya. Oke, metode penelitiannya berarti apa metode penelitiannya nih? Apa metode yang digunakan nih? Deskriptif kuantitatif, Pak. Kuantitatif atau bersifat studi kasus ya. Karena kan suatu proses kan studi kasus kan. Studi kasus pada PT ini kan gitu. Keterbukaan, dokumentasi, rumusnya ada kan. Tadi tolong diperbaiki ya, ini apa pengetikannya spasinya ya. Jadi kayak case ratio nih, case ratio ini kan ada rumusnya. Aku nanya, kan? Apa dalam persentase, dalam angka, gitu kan?
Ya, Iya, Pak. kalau rumusnya misalnya current ratio ini gimana? Karena sekarang saya kata aktiva lancar dibagi utang lancar. Itu gimana? Hasilnya apa dalam bentuk persentase atau gimana gitu kan? Nah, harus Iya, dijelaskan Pak. gitu ya. Kan, ya kan? Baik, Pak. Maksudnya apa gitu kan? Jadi, Iya, Pak. juga gitu dengan cash ratio. Kas plus bank bagi utang lancar. Apa sih? Apa dalam bentuk persentase atau gimana kan? Nah, itu juga Baik, Pak. semuanya itu ya sampai dengan depresi ya. Karena AC itu punya makna, punya arti kan. Oke. Baik, Pak. Itu ya Bapak ya. Kasih. Baik, Pak. Pak Angga sebagai host. Pak Angga. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih Pak Adi atas sesi tanya jawabnya. Nah, Saudari Feli, tolong tunggu sebentar ya, saya akan memanggilkan Ibu Aisyah. Ya, baik, Pak. Liana Feli, Iya, Bu. kamu PA-mu ya kan? Iya, PA-mu Bu. Ibu. saya ya. Ibu. Waktu Iya. itu kamu udah konsultasi ke saya. Udah, Bu. Tadi yang sesuai dengan judulmu ini oleh tim penguji yang lain tidak mempermasalahkan, ada perubahan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Kalau ada Ya. perubahan kan. Kalau gitu yang pertama saya dulu kan kamu nulis sebelum saya bagi teknis kamu nih. Rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Apa yang dimaksudkan likuiditas? Likuiditas ya, Bu. Rasio likuiditas itu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membiayai dalam membayar kewajibannya, Bu, membayar utangnya yang sudah jatuh tempo. Utang apa tuh? Semua utang. Utang jangka pendek, Bu. Utang jangka pendek. Ya. Rumus menghitungnya? Saya menggunakan dua rumus, Bu. Ada rasio menggunakan current rasio atau rasio lancar dengan rasio kas. Oh, ya. Kamu tidak tuliskan rumusnya di sini ya? Ada, Bu, di yang terakhir, Bu, di metodenya. Iya, ini di metode saya tidak ketemu nih, analisis keuangan, rasio likuiditas. Oh, masih di teori ya tuh. Ya, Bu. Oh ya, udah. Ya. Kalau solvabilitas? Rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan aktiva perusahaan dibiayai utang. Gimana? Rasio yang mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, Bu, atau beban utang ini dibandingin sama aktivanya. NO likuiditas, solvabilitasnya mana? Rasio solvabilitas, rasio utang. Ya. Ada, Bu, di halaman 8. Ya. Kalau untuk rumusnya rasio, equity rasio. Oke. Berarti kalau ini judulmu tidak ada perubahan, kan? Berarti kamu kalau diterima kamu bisa menulis ini.
Ya. Tujuannya menghitung ini apa? Tujuan untuk menghitung, kok kita hitung likuiditas, kok kita hitung solvabilitas, apa tujuannya? Feli? Langsung. Masih mute, Bu. Masih mute. Oh. Ya, Bu. Oke, Feli. Tadi Ya, dengar Bu. nggak pertanyaan saya? Enggak, Bu. Untuk apa kamu itu menghitung likuiditas, stabilitas, apa? Untuk Apa kita melihat hitung itu? untuk melihat kinerja perusahaan PT Radana, Bu. Lalu, kalau udah tahu Untuk kinerjanya, memastikan, Bu, keadaannya perusahaannya baik atau tidak, karena saya pernah baca, jadi perusahaan ini pada tahun 2018 ini pernah mengalami ini, Bu, kebangkrutan. Jadi saya mau cari tahu alasannya itu kenapa gitu. Terus udah bangkrut, sekarang dia jalan lagi. Bukan bangkrut sih, anjlok gitu loh. Oh, udah. Keuangannya agak bermasalah, Bu. Di PT ini kan? Ya. Nah, Feli, nanti nih teknis ketikan kamu harus diperbaiki ya. Apa, Bu? Teknis pengetikan kamu nih. Iya, Bu. Harus kamu perbaiki ya. Ini masa di sini berapa? Ya kan 4,4,3,3. Ini paling cuma 2 nih. Iya, Bu. Antara judul dengan ini harus kamu perbaiki. Pokoknya teknisnya kamu perbaiki nih. Ini masa latar belakang penelitian, nah itu di Indonesianya dekat sekali, cuma 1 spasi ya. Dua spasi nih, Bu. Dari latar belakang penelitian, di bawahnya tuh di Indonesia banyak perusahaan jarak antara itu. Ini hampir semua nih, hampir semuanya setiap sub judul kamu rapat seperti itu. Ya, nanti kamu perbaiki teknisnya. Orang kalau lihatnya dia udah jelek, bacanya udah malas. Oh iya, Bu. Ya. Oh iya, Bu. Nah, susunannya aja kalau udah jelek orang udah malas bacanya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Nah, ya mungkin itu aja dari saya. Ya, nanti yang lain-lainnya juga kamu masukkan ya, perbaiki ya sesuai dengan masukan yang lain. Ya. Nah, untuk itu ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, jadi itu kembalikan dengan Pak Angga sebagai hostnya. Baik, terima kasih Bu Aisyah atas sesi tanya jawabnya. Saudari Juliana Feli, ya mungkin sekian ini ya rapat, ini seminar offline skripsinya. Jadi sebentar, pada hari Kamis ya, tanggal 9 April 2021, atas nama Saudari Juliana Feli, nomor mahasiswa 104167374, tim seminar sepakat bahwa